Oke, jadi hari ini saya bagian teorinya saja. Jadi kemarin sudah dikatakan bahwa ada yang bilang kalau ada teknik komputasi praktek ya. Jadi saya jelaskan mengenai teori. Hari ini mengenai persamaan tidak linier, metode tertutup atau metode tertutup ya. Jadi ada dua bahasan. Ada metode bagi dua, bisection, dan yang kedua adalah metode regulavalsi. Ada yang sudah tahu apa itu bisection? Oke, ini beberapa rumus yang akan dipelajari ya untuk bisection. Jadi iterasi. Jadi di sini masalah iterasi. Ketika kita sudah menentukan sebuah selang, jadi misalnya ada rumus ya, ada sebuah fungsi diberikan. Ini fungsinya. Nah, setelah itu lalu diberi ada selang. Selangnya dari berapa sampai berapa. Misal, jadi di sini namanya seperti kayak menebak ya. Tapi menebaknya itu jadi di sekitaran dari nilai atau hasil yang diinginkan. Misal yang diinginkan angkanya adalah 0,7. Nah, tebakannya itu, range-nya itu mungkin bisa dimulai 0,4 sampai 0,9. Jadi di antara nilai yang diinginkan. Semakin kita jauh dari nilai yang diinginkan, maka iterasi yang akan dihitung ya, iterasi yang akan diperoleh juga semakin besar, semakin banyak. Kenapa? Karena iterasinya itu kan dari hasil satu masuk ke hasil berikutnya akan menjadi hasil berikutnya lagi. Nah, hasil-hasil itu kan terus akan berulang sampai menuju pada titik angka yang diinginkan. Nah, seperti ini diberikan selang antara A sampai B. Setiap lelaran itu nanti akan dibagi dua. Akan ada X sama dengan C. Namanya bagi dua, sehingga otomatis di sini selang antara A sampai B itu akan ada selang ketiga, selang C, di mana antara selang A dan selang B dibagi dua. 0 sampai 1, berarti selang C-nya adalah 0,5. Sehingga nanti otomatis ketika ada selang di sini, ketika ada A sampai, misalnya, ini ada A, selangnya A sampai B. Maka C-nya nanti di sini, di tengah. Berarti kan di sini akan ada A, C, akan ada C, B. Nah, selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah selang yang memuat akar, bergantung apakah FA dikali FC kurang dari 0 atau FC dikali FB kurang dari 0. Di sini langsung ya, maksudnya apa sih itu metode bagi dua? Maksudnya ya dibagi dua gitu. Ini kan langsung rumus ya, maksudnya sama ya seperti kemarin minggu lalu yang saya jelaskan bahwa kita mencari titik di mana bedanya dengan eksak. Kalau eksak itu angkanya langsung ketemu. Oh, hasilnya 2 ya, sudah 2. Tapi kalau numerik, ini kan kita bahas mengenai numerik ya. Jadi karena numerik itu jadi berulang, iterasi, sehingga hasil yang diperoleh angkanya pun tidak langsung menuju pada angka yang diminta. Kalau numerik kan langsung tuh, oh 4 dibagi 2 ya 2 gitu. Jadi biasanya numerik ini digunakan ketika fungsi itu tidak bisa diselesaikan secara analitik. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa juga mencari hasilnya itu, maksudnya fungsi yang bisa dikerjakan secara analitik, bisa dikerjakan secara numerik. Tapi fungsi yang dikerjakan secara numerik belum berarti atau belum tentu bisa dikerjakan atau diselesaikan secara analitik. Jadi intinya numerik itu lebih ini ya daripada analitik, cuman ribetnya itu banyak karena ada iterasi dan sebagainya. Jadi biasanya yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, maka diselesaikan secara numerik. Jadi intinya di sini mencari nilai titik yang diinginkan. Nah, jadi di sini ketika penentuan awal di awal itu adalah menentukan nilai dari A, B. Jadi selang antara dua titik ya, A, B. Di mana nanti C-nya itu adalah di antara A dan B, setengahnya. Nah, untuk FA ketika fungsi, nanti ada fungsinya apa terserah, apakah fungsi ln X, ataukah fungsinya X kuadrat min 4X plus 3,
di mana hasilnya itu bisa lebih kecil dari 0 FA kali FC ataupun FC dikalikan FB. Jadi di sini otomatis ketika A, di sini akan ada fungsi A, di sini akan ada fungsi C, di sini akan ada fungsi B. Ketika FA dikali FC ini lebih kecil dari 0, bisa FC dikali FB dia lebih kecil dari 0. Nah, hasil dari ini, nah, ketika dibagi 2 kan tadi ada AC, ada CB ya. Ketika dibagi 2, ada AB, ada B, lalu C-nya di tengah. Sehingga di sini akan ada AC, ada CB. Ada AC, ada CB. Lalu, apakah FA dikalikan FC lebih kecil dari 0? Jika iya, maka selang barunya akan berubah, bukan A, B lagi. Awalnya kan A, B. Awalnya A, B. Lalu dilakukan perhitungan pecah 2, C-nya di tengahnya. Misal di sini ya C0. Dibagi 2, selangnya antara A dan B. Apakah ketika FA fungsi A dikalikan dengan fungsi C lebih kecil dari 0 atau tidak? Maka ketika iya, oh hasilnya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti tandanya negatif ya yang dimaksud di sini. Jadi salah satunya itu biasanya negatif. Kalau dua-duanya negatif, dia hasilnya tidak lebih kecil dari 0. Otomatis kan hasilnya jadi positif. Nah, ketika hasilnya negatif, lebih kecil dari 0, maka selang barunya yang awalnya AB, maka masuk ke iterasi berikutnya, dia akan menjadi A, C. B akan digantikan oleh C. Tapi jika tidak, ternyata FC dikalikan FB yang lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu yang diganti adalah yang A. Maka selang barunya jadi C, B. Jadi ini beda. Maka ini akan menjadi selang baru untuk iterasi berikutnya. Ini untuk beberapa kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi 2. Jumlah akarnya bisa lebih dari 1, bisa akar ganda atau memiliki 2 akar yang sama. Singularitas, akar semu, nilai fungsinya tidak terdefinisi, larang metode bagi 2 tidak pernah berhenti. Jadi, jika tidak pernah berhenti, berarti iterasinya akan berlanjut, mau sampai 1000, mau sampai 2000, dia akan terus berjalan. Dia akan terus melakukan perhitungan, akan terus ada iterasi. Untuk mengetahui berapa kira-kira jumlah lelaran yang akan terjadi atau yang dibutuhkan untuk perhitungan, maka rumusnya yang ini R. R ini adalah jumlah lelaran, maksudnya jumlah iterasinya. Jadi akan ada R, di mana cara menghitungnya R ini berarti ada ln, logaritma normal. Logaritma normal dari B dikurangi A, tanda mutlak ya. B dikurangi A berarti ini batas apanya namanya? Nah, B dikurangi A berarti batas selangnya, selang awal. Dikurangi dengan ln epsilon. Jadi tetap ini epsilonnya. Epsilon ini kayak toleransi. Toleransi dia baru berhenti 0, sekian gitu. Biasanya yang dicari itu berhentinya sampai mendekati 0. Bisa 0,00000, nya sampai 5 kali, 1. Maka dia akan berhenti sampai epsilon yang diinginkan. Toleransi. Karena itu kan angkanya banyak banget tuh di belakang, komanya, koma, sekian, bisa sampai 10 angka di belakang koma. Bisa sampai 11 angka. Tapi tergantung pada pemotongannya, mau dipotong sampai berapa angka. Misal ln E, ln epsilon, maka ya dia baru akan berhenti ketika sesuai dengan toleransi angka yang ada. Berapa epsilon. Jadi mendekati 0. Toleransi apakah hanya 0,01 ataukah 0,001 gitu. Tapi mendekati 0. Ln berarti logaritma normal. R jumlah lelaran, jumlah pembagian selang yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C adalah hampiran akar yang memiliki galat. Gitu. Kurang dari ini epsilon ya, kurang dari memiliki galat. Ya, namanya galat atau error. Ini atau error ya.
bukan per, tapi atau. Galat atau error. Galat itu apa, Bu? Galat itu error. Kamu galat deh. Ya, seperti itulah. Oke, lanjut ke contoh. Oke, lanjut ke contoh. Lanjut ke contoh misal di sini ya. Temukan akar fungsi X. Itu masih belum bisa. Yang supporting structure. Oke, boleh. Oke, nah masuk ke contoh misal di sini. Fungsinya E pangkat X min 5X kuadrat. Selangnya yang diambil adalah 0 sampai 1. Jadi dia berhenti ketika mendekati 0. Oke. Nah, ketika mendekati 0, epsilon untuk galatnya 0,12345. 5 ya, 5, nah, jadi kurang dari epsilonnya ini, sehingga dia baru berhenti 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 1,15 masih. Kenapa dia masih lebih dari 0,00001. Lebih 0,0005 ya. Pokoknya lebih 0,5 lah belakangnya. Karena itu dilakukan iterasi lagi 1 kali sampai dia lebih kecil, jadi ini lebarnya lebih kecil dari nilai dari epsilon, baru dia berhenti. Jadi berhentinya di lelaran ke-16. Jadi perhitungannya banyak. Ini adalah batas awalnya 0. B-nya adalah 1. C ini adalah setengahnya. Fungsi A ini adalah E pangkat X. Bagian A ini, fungsi A itu berarti E ketika X-nya sama dengan A ya. Jadi X-nya tergantung dari fungsi yang ada, FA. Berarti ketika A sama dengan 0, maka E pangkat 0 min 5, 0 pangkat 2. Hasilnya sekian. Nah, lalu untuk yang FB, berarti itu adalah ketika B sama dengan 1. Maka untuk FB, ketika FB, ini berarti sama dengan E pangkat 1 min 5 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah yang FB ya, min 2, min 2,28 titik. Lalu untuk yang ini berarti 1, nilainya 1,00. C 0,5. Berarti ketika FC ini masukkan nilai E pangkat 0,5 dikurangi dengan 5 kali 0,5 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,398. 721. Pengambilannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ya setelah koma. Yang diminta adalah 5 angka. Ini kan 5 angka setelah koma. Jadi pemotongannya otomatis 6 sehingga kita tahu bahwa kapan untuk berhenti. Jadi ketika 6 kan ini kelihatan ya angka terakhirnya setelah 5. Kalau di sini masih ada angka yang ke-6, ini kan lebih dari, yang diminta kan hanya 5 angka ini, 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka setelah koma. Karena itu diambil 6, karena angka terakhirnya kita tahu, oh masih ada 5 di sini, berarti ini masih lebih besar dari galat atau error yang dimau. Nah, ketika di sini sudah kecil dari epsilon, ketika dia sudah diambil 6 angka, oh ternyata lebih kecil dari 0,001 ini, 0,0008 ini, dia baru berhenti. Karena itu diambilnya pemotongan angka ini kok sampai banyak. Gimana cara potongnya? Tergantung epsilon. Jadi sebenarnya ini kalau dilanjutkan, ini angkanya masih banyak ke belakang. Tapi ini dipotong aja. Karena itu di sini ada epsilon, di sini ada galat atau error. Nah, tadi ketika yang dihitung itu adalah FA ketemu ya, FA ketemu, FC ketemu, FB ketemu. Lakukan perkalian. FA dikalikan FC.
Ini kan positif sama positif. Walaupun kita tidak tahu hasil pastinya, tapi kan ini hasilnya positif. Nah, tapi yang FC dikalikan dengan FB, ini hasilnya negatif. Sehingga kita tahu bahwa ini berarti negatif. Itu kan lebih kecil ya dari 0 tadi ketika FA, FC lebih kecil dari 0, maka selangnya berubah jadi A, C. Tapi jika tidak, berarti sebaliknya, karena itu selang barunya dari C sama B. Nah, karena itu yang C itu menjadi A, yang C menjadi A, yang B menjadi B tetap. Ini dibagi 2. 0,75 berarti ini dibagi 2 antara 0,5 ditambah 1 kan 1,5. Ini dibagi 2 sama dengan 0,75. Karena itu di sini 0,75 untuk yang C-nya. Baru setelah itu masukkan lagi satu-satu. FA-nya berapa? FA-nya masukkan lagi. Berarti X ini semua diganti dengan 0,75 untuk yang FC. Yang FA berarti diganti 0,5. Masukkan satu-satu. Yang FB juga sama. Lakukan berulang lagi. Oh, FA dikali FC negatif. FC kali FB positif, negatif kali negatif. Sehingga otomatis selang barunya jadinya adalah A, C. Untuk lebar ini berarti selang ya, selang dari B dengan C. Diambilnya yang terakhir aja. Lebar ini berarti yang C bisa C dikurangi A, C min A, atau bisa kalian ambil B dikurangi C. Karena dibagi 2, kan sama aja. Walaupun C min A ataupun B min C. Karena selang C-nya dibagi 2. Sehingga untuk ini kan lebarnya 0,5. Jadi dia baru berhenti ketika lebih kecil dari 0, barulah berhenti. Sehingga kita tahu bahwa nilai C berarti jadi hampiran akarnya adalah 0,06605,263. Itu dari yang C, yang diambil adalah akarnya yang ini. Sehingga kita tahu, oh berarti itu akarnya adalah, akar hampiran persamaannya adalah 0,60 sekian. Rumus ini adalah untuk mengetahui iterasinya berapa kali. Oh, 16,6. Ini dibulatkan. Dibulatkan ke atas ya. Berarti dia ada sekitar 17 kali lelaran. Jadi R0 sampai dengan R16. Jadi 0 itu dihitung 1 ya. Jadi ini masuk iterasi ke 0. Jadi masalah iterasi juga nanti tergantung pada kalian ya, nanti dosen untuk yang kalaupun ada prakteknya. Tapi kalau ini biasanya ya saya gunakan dari titik 0 aja. Jadi iterasi ke 0. Iterasi ke 0 tapi itu hitungan masuk sudah iterasi pertama. Hanya saja dikatakan itu iterasi ke 0. Sampai sini bisa dipahami? Atau sudah? Karena itu di awal untuk pertemuan sebelumnya sudah saya bilang kita akan bergelut dengan angka yang banyak sekali. Jadi semuanya angka semua, regulasi pun angka. Rumusnya itu cuma satu itu, dibagi, dicari, dikalikan, kurang dari. Cuman yang masalah banyaknya itu adalah iterasinya, berulang, perhitungannya itu banyak. Gitu. Jadi kalau perhitungan manual biasanya untuk ini saya mintanya mungkin sekitar 3 iterasi atau 4 iterasi. Jadi kalau saya minta kalian mengerjakan ini semua, kalian ujian tuh sampai iterasi ke-16 pun habis waktunya 2 jam menjalankan ini semua. Jadi biasanya saya minta hanya kerjakan 3 iterasi ataupun 2 iterasi. Paling enggak biasanya saya minta 3 iterasi pertama. Sehingga tahu kalian paham atau enggak. Ketika 3 iterasi pertama benar, ke bawahnya kan berarti sudah paham ya, oh ini berlanjutnya bagaimana ke bawah gitu. Ini untuk secara manual. Sebelum lanjut kita ke Excel. Lebih mudahnya Excel biar kalian tidak bingung. Oke, kita masuk ke data Excel. Mana Excelnya belum saya buka ya. Oke.
Nanti ketika melakukan perhitungan, kalian bisa mencocokkan dengan data Excel. Kalau program hanya harus tahu bahasa programnya saja. Jadi kan dia kerja sendiri ya ininya. Apa namanya programnya. Jadi kalau Excel lebih mudah karena Excel berarti kita hanya tinggal menuliskan rumusnya saja. Nah, ini untuk data Excel. Nah, untuk data Excel. Nah, di sini untuk fungsinya, ini saya tuliskan dulu fungsinya. Tadi E pangkat X ya. Pangkat X ini bisa saya coret-coret kah? Oh ya, oke. Excel juga bisa. Oke. Oke. Nah, ini untuk fungsinya tadi saya tuliskan oke, nah di sini fungsinya tadi E pangkat X min 5, X pangkat 2. Lalu yang pertama dilakukan di sini kita tentukan selangnya antara A sampai B 0 sampai 1 ya. Jadi yang pertama kali A sampai B. Jadi di sini kalian buat dulu untuk kolomnya ada R, ada A, R itu untuk iterasi, A itu untuk selangnya, B, C itu yang setengah ya. Fungsinya A, fungsi C, fungsi B, lalu fungsi A dikalikan fungsi C, A baru, B baru. A baru dan B baru ini yang akan menjadi nanti tercantum di sini ya menjadi A dan B baru. Nah, rumus yang awal R-nya tetap. A ini jadi kita bisa mengganti A sama B-nya. Jadi di sini kita ambil A-nya itu adalah yang B5. Jadi kalian bisa ketik di sini sama dengan B5. Sehingga nanti yang tercantum adalah A-nya. Jadi ketika A di sini saya ganti 2, maka dia akan semuanya akan langsung berubah sendiri. Misal saya ganti ini 4, semuanya pun akan berubah sendiri. Jadi di sini 0 ya. Jadi disamakan, A itu sama dengan B5, lalu yang B itu sama dengan yang B6. Jadi yang pertama kali kalian hitung adalah yang A dan yang B. Setelah itu kalian hitung yang C. Yang C berarti itu adalah hasil dari yang B ditambah dengan D dibagi 2. Jadi bisa sama dengan dalam kurung B9 ditambah D9 dibagi 2. Lalu untuk fungsi A berarti eksponen dari B9. B9 itu adalah yang A karena ini adalah mau melakukan perhitungan untuk fungsi A dikurangi dengan 5 kali dari B9. Masih yang A ya, B9 dipangkatkan 2. Jadi semua X diganti dengan angka A. Yang B sama, C juga sama. Ketika C hanya tinggal mengganti eksponen X-nya, C-nya itu kan berarti di sini ada di kolom C. Maka eksponen C9 dikurangi 5 kali dari C9 pangkat 2. Jangan lupa di sini kalau dikali tetap ada tanda bintang ya, jangan dibiarkan langsung dalam kurung. Yang B pun sama, tinggal mengganti nilai X masing-masing saja. Eksponen pangkat X. X yang dimaksud adalah yang mana? Apakah yang A, apakah yang C, ataukah yang B? Sehingga nanti langsung ketemu hasilnya. Setelah fungsi, baru masuk ke perkalian. Kalian kalikan fungsi A dikalikan dengan fungsi C. Fungsi A-nya adalah yang E, ini kolom E9, jadi sama dengan E9, yang E ini ya, E kolomnya barisnya baris 9 dikali dengan F9. Ini untuk FA dikalikan FC. Mana yang akan menjadi A baru? A baru itu adalah jika H9 ini ya, ketika dia lebih besar dari 0,
Ini dibalik ya. Tadi kan kita lebih kecil ya. Maka yang akan menjadi A barunya itu ketika lebih besar dari 0, maka C9 berarti C yang akan menjadi A baru itu adalah C. Jika tidak, maka itu adalah yang A. Tapi jika lebih kecil dari 0, maka yang akan menjadi B barunya itu adalah yang nilai dari C, jika tidak berarti adalah yang B itu sendiri. Lebarnya berarti tinggal dikurangi ya. Antara D9, B dikurangi dengan yang C. Ini saya ambil B dikurangi dengan yang C. Sampai sini bisa dipahami? Nah, oke. Setelah itu masuk ke A baru. Yang menjadi A baru berarti itu adalah yang I. Ini kan menjadi A baru. Lalu yang B berarti adalah nilai dari yang J. Dia akan menjadi A baru dan B baru. C berulang lagi berarti setengah. FA sama. Ini nanti tinggal kalian tarik aja garis ke bawah. Tarik ke bawah gitu. Yang berubah adalah yang ininya saja. Yang A dan yang B yang baru. Jadi ini sebenarnya kosong. Ini sebenarnya kosong. Ini juga kosong. Ini kosong. Nah, yang ada rumusnya cuma yang ini saja. Yang A, C, B ini masing-masing. Lalu yang C ini kalian tinggal tarik garis aja ke bawah. Ini masih 0. Ini juga kalian tarik dari bawah, tapi bukan dari yang 0 atas, tapi dari yang iterasi pertama. Ini tinggal kalian tarik, klik 2 kali saja, nanti dia akan mengikuti hasilnya. Kalian tinggal tarik ke bawah, masing-masing atau ini, maka nanti semua akan berubah secara otomatis. Ini juga lebarnya. Dia akan berhenti ketika tadi yang diminta adalah 0, epsilon ya. Di sini saya belum mencantumkan epsilon, di mana nilai E-nya kita anggap ini epsilon ya. Di mana tadi nilai E-nya 0,1234516. Nah, jadi baru berhenti ketika di sini ini kan 6 kali ya, 0,0008. Sebenarnya ini 7629, tapi karena 76 dibulatkan ke atas jadi 8. Tadi kan di slide 8 ya, 0,00008 gitu, karena dibulatkan aja. Karena ini dipotong. Kalau yang ini kan tidak dipotong untuk Excel-nya, data Excel-nya. Jadi kalian bisa cocokkan dengan data Excel ketika kalian melakukan perhitungan dengan tulis tangan. Jadi kalian bisa mencoba untuk menghitung. Lalu kalian cocokkan dengan data Excel-nya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh lihat formulanya yang A baru sama B baru lagi enggak? Tadi kelewatan. Yang A baru sama B baru itu if jika H9 di sini FA dikalikan FC lebih besar dari 0, maka di sini A barunya adalah ketika FA dikalikan dengan FC lebih besar dari 0, maka A barunya dia adalah yang C, jika tidak berarti B. Jika tidak, maka B. B9 itu A. Jika tidak, maka sama dengan A. Untuk A baru. Jadi ketika intinya kan tadi lebih kecil ya. Kalau lebih kecil kan tadi A, B. Sekarang logikanya ketika dibalik, atau ini bisa dibalik sebenarnya. Kalau masih bingung,
Itu sebenarnya tulis ya. Itu if H9 lebih besar dari 0, maka C9 B9. 9 berarti C9 dan B9. Atau ketika logikanya dibalik, ini lebih kecil dari 0. Ketika lebih kecil dari 0, maka ini adalah yang B9. Maka ketika lebih kecil dari 0, berarti kan itu adalah yang A. Jika tidak, maka itu adalah yang C. Oke, sama saja. Oke, sama. Jadi logikanya bisa if H ini atau if ya. Jadi yang dicari adalah yang lebih kecil. Jika tidak, maka atau H9 ketika lebih kecil dari 0, maka yang akan menjadi nilai A barunya adalah yang A itu sendiri, berarti yang B, B9. Jika bukan, berarti maka yang C, C9. Itu. Tapi ketika yang B, untuk yang B baru berarti ketika lebih kecil dari 0, berarti yang menjadi B itu adalah yang nilai C, tapi jika tidak, nilainya adalah yang D dibalik. Ini untuk yang A baru. Untuk yang A baru. A baru. Tapi untuk yang B berarti ketika lebih kecil dibalik ya. Ini untuk yang logikanya untuk yang ini, untuk yang di bawah, ini adalah ketika untuk yang ini berarti adalah ketika FH dikalikan dengan fungsi C, dia lebih kecil dari 0, maka nilainya itu adalah yang A. Jika tidak, maka sama dengan C, yang menjadi H baru. Jadi yang dicari adalah ketika lebih kecil, maka ketika dia lebih kecil, maka yang dimaksud adalah yang A itu sendiri. Nah, untuk yang B berarti ketika dia lebih kecil dari 0, maka otomatis yang menjadi yang barunya itu adalah C-nya, bukan B-nya. Yang C, jika tidak, berarti yang menjadi B baru adalah B itu sendiri lagi. Ini untuk secara Excel ya, data Excel-nya gitu. Lebarnya tinggal dikurangi saja. Untuk yang B baru, gambarannya B baru berarti ketika FA dikalikan dengan FC, tadi masih melakukan oke. Maka ketika lebih kecil dari 0, maka dia akan menjadi C. Jika tidak, maka B. Ini untuk B baru. Lalu ini akan mengikuti A baru, ini akan mengikuti B baru. Yang C-nya sama semua, tetap dibagi setengah. Jadi yang tadi ya, yang diubah cuman baris pertama sama A dan B saja. Ini untuk metode bagi 2. Udah cukup untuk metode bagi 2. Tapi kalau menghitung, kalau seandainya nanti yang ditanya adalah perhitungan manual, ya kalian gunakan perhitungan manual ya. Tidak tidak ini menggunakan Excel. Ini untuk metode bagi 2. Kalau dihitung manual, kalian hitung satu-satu. Tetap menggunakan tulis tangan satu-satu. Sepertinya nanti tugasnya saya minta manual.
bandingkan. Mungkin ada Excel-nya, ada data manualnya. Jadi kalian hitung manual mungkin 3 iterasi, lalu setelah itu nanti dicocokkan dengan hasil data Excel. Ini untuk yang metode bagi 2. Bedanya dengan regulasi. Ini saya masih belum cek ya. Untuk yang data Excel-nya masih belum saya cek. Tapi untuk kita balik lagi ke perhitungan manual dulu. Masuk ke regulasi. Oke, bedanya dengan metode bagi 2. Nah, metode regulasi di sini pun untuk mencari akar, tapi kecepatan konvergensinya lebih lambat ya. Jadi jika kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan jika fungsi A dan fungsi B juga turut diperhitungkan. Jadi di sini metode posisi palsu ya untuk ininya, false position method gitu. Nah, ini untuk rumusnya yang digunakan untuk regulasi. Jadi mencari C, kalau yang tadi itu kan dibagi 2. Tapi kalau yang ini ada rumusnya. Mencari C, gradien garis AB sama dengan gradien garis BC ya. Sehingga nanti pencarian C, rumusnya adalah B dikurangi dengan fungsi B dikali dengan B dikurangi A dibagi dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Atau ketika kalian samakan ya di sini untuk bagian bawah, itu kan ketika menyamakan rumus, berarti kan B ini berarti penyebutnya harus disamakan ya. Di mana ini? C kurang panjang. Misal di sini C, berarti kan di situ akan ada B, fungsi B dikurangi dengan fungsi A, dibagi bagian penyebut bawahnya kan fungsi B, fungsi A. Ini kan sama B, ini kan sama dengan 1. Dikurangi dengan fungsi B, ini B min A. Dibagi dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, karena itu ini kan satu-satu B dikali fungsi B dikurangi dengan B dikalikan dengan fungsi A. Ini juga sama, fungsi B dikalikan dengan B, lalu fungsi ini ya, satu-satu. Sehingga sama dengan yang di bawahnya untuk rumusnya. Fungsi dikalikan satu-satu, fungsi B. Ini dikalikan, berarti ada B. Nah, lalu ada dikalikan dengan fungsi A, dikurangi dengan FB dikalikan B, berarti di situ ada kita B-nya saya kedepankan ya, biar tidak bergabung dengan B kuadrat, karena B-nya ini sendiri. Dikurangi, negatif ketemu negatif, jadi positif ya. Berarti A fungsi B. Positif ya. Oke, yang di bawah ditambah. Fungsi B, ini kan saling menghilangkan. Untuk penyebutnya sama ya. Oh, dibalik. Oke. Berarti yang di bawah berarti fungsi sama ya, fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Jadi ini kan saling menghilangkan karena sama. Berarti sisa yang ini. Berarti ada negatif B fungsi A ditambah berarti A fungsi B dibagi dengan sama. Fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Nah, negatifnya ini saya keluarkan ya. Negatif kan sama-sama negatif. Sehingga negatif berarti B fungsi A dikurangi dengan A fungsi B.
Ini di bawah sama juga. Ini untuk masalah rumusnya aja, negatif. Seharusnya ada negatifnya ya. Oh, yang ini dibalik. A-nya ke depan. Jadi tidak dikeluarkan ya, negatifnya tidak dikeluarkan. Tapi A-nya diletakkan ke depan. Karena positif. Karena itu di sini di ininya adalah yang positif duluan. A fungsi B dikurangi dengan B fungsi A dikali. Karena itu rumusnya ini atau. Jadi kalian bisa menggunakan yang di atas atau yang di bawah untuk mencari C. Mana yang lebih mudah saja ketika perhitungan secara manual. Jadi ini sama. Mau kalian gunakan B dikurangi fungsi ini, baru dibagi, atau yang di bawah. Ini untuk rumus mencari C-nya. Nah, ini untuk tabelnya. Untuk tabel yang ini masih belum saya coba ya. Kalau yang tadi itu saya coba tapi dengan yang ada di internet. Tapi masih belum sempat saya cocokkan. Ini berhentinya sampai di 0,60. Tadi saya tidak melihat 0,60, tapi dia berhenti di 0,3. Ini sama caranya. Hanya saja nanti rumus pada masing-masingnya yang beda. C-nya berarti menggunakan rumus tadi yang ada ini. Terus nanti di sini fungsi A-nya juga fungsi C, fungsi B sama. Tinggal dimasukkan saja. Selang barunya ini yang dicari C, B. Sama ya, lebih kecil dari 0. FC dikali FB berarti yang dicari ini negatif semua. Yang berubah di bawah, karena dia dikalikan negatif sama negatif jadinya positif. Sehingga yang negatif adalah FA dikalikan FC. Sama. Berarti yang dicari adalah ketika lebih kecil dari 0. Sehingga lebarnya sekian. Cara untuk Excel-nya pun sama berarti. Pembuatan Excel-nya hanya rumus C-nya saja yang beda. Dia baru berhenti. Ini kan yang diminta 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Lebarnya ini masih panjang nih, masih terus. Tapi ternyata ketika dia berubah menjadi AC, baru dia kelihatan bahwa ini lebih kecil dari epsilon. Karena itu dia berhenti, akarnya adalah ini, 0,6 sekian. Regula Falsi sama. Kita ini data Excel-nya sama ya. Regula Falsi. Oke. Ya, ini masih belum saya cek. Cilama. Tapi nanti kalian hitung manual ya. Excel-nya nanti dibagi nggak, Bu? Excel-nya nggak. Kalian hitung sendiri. Nanti kalau saya bagi, kalian cuma tinggal mengganti angkanya saja. Excel-nya nggak saya bagi. Jadi nanti tinggal diganti aja. Diisi sendiri. Kan sudah saya kasih rumusnya. Kalau ini nanti tinggal kalian ganti-ganti sendiri. Dicoba sambil dicoba. Oke, kita coba ya untuk ini rumusnya. Ini. Oke. Misal di sini ya untuk regula Falsi. Oke, sudah ya. Gimana untuk R1 iterasi pertama? FAFC berarti yang dibutuhkan nanti regula Falsi sama ya, C lama dan dia akan menjadi A baru. Baru sama B baru. Sama aja. Bedanya hanya rumus C-nya aja. A-nya sama. Sama dengan untuk ini ya. B-nya juga sama. Selang baru sama dengan B isiannya. Lalu di sini C lamanya saya hitung belakangan. FA fungsinya E ya. Tadi berarti E.
eksponensial dari X-nya yang diminta adalah yang A, karena fungsi A. Karena itu masuknya fungsi di B10. Terus tutup kurung, ini dikurangi, berarti dikurangi 5 dikali dengan X. X-nya berapa? X-nya adalah yang A. X-nya diganti. Kuadrat. Kuadrat berarti pakai stroke ya. Nah, pakai tanda ini. Tudung. Kuadrat. Di enter. Yang FB-nya juga sama ya. Sama dengan eksponen dari B dikurangi dengan 5 kali dari FB-nya lagi pangkat 2. C, rumusnya tadi ya. Rumus C berapa tadi? Saya lupa. Rumus C. Rumus C. Ya. Misal di sini kita gunakan rumus C yang terakhir saja yang lebih mudah. Maka rumus C-nya di sini sama dengan FB dikalikan dengan A, dikurangi dengan fungsi A dikalikan dengan B, dibagi, ini satu kesatuan ya, kita tutup dulu, ini satu kesatuan, agar yang terbagi itu bukan yang setelah dikurangi, karena di sini ada pengurangan, jadi ini dikelompokkan dulu. Yang di bawah adalah FB, oh ya, ini kita kelompokkan juga, jangan lupa tutup kurung, FB dikurangi dengan FA. Bentar. Ini untuk C lama. Sehingga FC-nya di sini berarti sama ya. Ini sama, bisa di copy paste aja. Ini rumusnya tinggal kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Dia akan mengikuti C10. Dia akan bergeser sama. Bergeser satu ya. Jadi ketika copy paste ke sebelahnya, maka dia akan mengikuti urutannya itu pas sebelahnya juga. Karena ini kan jarak 1 ya dari A ke C. Ini A ke C juga jarak 1. Jadi bisa di copy paste saja. FA dikalikan FC. Berarti sama dengan FA lalu dikalikan dengan FC. Sehingga di sini A barunya adalah jika ini if ini jika lebih kecil dari 0, maka yang akan menjadi A baru itu adalah A itu sendiri. A itu sendiri berarti yang ini, jika tidak, maka yang C. Oke, bentar. Sedangkan yang B, if jika hasil perkalian ini lebih kecil dari 0, maka yang akan menjadi B baru itu adalah yang C lama ini, titik koma, jika tidak berarti yang B. Oke, yang ini berarti ini adalah sama dengan A baru, yang B ini adalah sama dengan B baru. Nah, baru ini kita tarik garis, tarik ke bawah. Yang ini dari iterasi yang sudahnya, bukan dari yang 0 ya. Kita ambil dari sini saja. Bisa ambil dari sini. Ini saya blok. Sama.
Oke, tadi masih belum ya. Ini masih 1. Tadi sampai terasi berapa ya? 20-an ya? Oh ya, ini R-nya iterasi 1, 2 ya. 1, 2. Oke. 27. Tadi sampai terasi ke berapa ya? Tadi sampai terasi ke 21. CB. FB-nya min 2,8. Ini FB-nya benar 0,8. Tadi sampai cuman sampai 21. 0,5. Oh iya, lebar ya. Dia berhenti ketika ketemu lebar. Oke, sama dengan ini masih belum. Oke, ini lebarnya. Lebarnya ini sama dengan B dikurangi dengan yang C. Belum berubah. Dia seharusnya berubah di iterasi ke 21. 21 di sini. Oke, 60, 60, 60, 1, 0. 0, negatif 2. Lebarnya masih belum. Dia seharusnya berhenti di 21. 0,16. Ada yang salah. 28. 0,05267. Tapi lebarnya yang benar. Oke. Dan salah ini di sini 4939. Oke, benar. Tapi yang pas di sini kenapa yang di PPT-nya berubah? Oke, yang ini masih regular value. Untuk yang di PPT memang masih belum saya coba ya. Tapi untuk angkanya sudah benar. Tapi yang ini masih belum 0, belum negatif. Oke. Mungkin negatifnya setelah ini. Karena ini udah 0. Terus kita teruskan ke bawah. Oke, masih sama juga ngedeteknya. Oke, ini masih belum saya cek ya. Untuk negatifnya di mana gitu. Tapi untuk angkanya benar. Jadi seharusnya dia berhenti di sini. 0,394. Seharusnya dia berubah iterasinya di FA, FB. Tapi dia belum negatif ya di sini. Angkanya benar.
Iya, angkanya benar. Saya nggak tahu nih, apa Excel-nya yang salah atau saya ada yang salah. Tapi di sini angkanya benar untuk ininya. Coba bisa kalian lihat. Jadi ini angkanya benar ya, 0,6025. Oke. 605267 ini juga sama, 0,0 ini tidak terlihat, tapi di sini negatif 2. 39 ya. Oke, masih 39, tapi di sini hasil perkaliannya dia tidak negatif di FC-nya. Di FC-nya dia tidak negatif di sini, tapi di hasil tabel yang ada dia negatif. Oke, nanti saya cek lagi untuk yang regula vals ini, tapi nanti dia jadi berhenti saat lebih kecil ya, tetap lebih kecil dari nilai epsilon yang ada. Saya kurang tahu ini yang salah di perhitungan yang mana, karena yang ini crop, saya nge-crop dari data yang ada gitu. Oke, ini untuk yang regula falsi. Nah, ini masih belum saya cek lagi. Oke. Nah, untuk regula falsi, jadi misal ya, untuk yang ini benar gitu. Kita anggap yang ini benar. Untuk iterasi sampai 21. Lalu di sini berarti jumlah lelaran tabelnya jadi 22. Karena berhentinya di 21, maka 0 ini masih masuk iterasinya. Masuk iterasinya lebih banyak daripada jumlah lelaran dari metode bagi 2. Kalau yang bagi 2 kan tadi berhenti sampai iterasi ke 16. Nah, tapi kalau yang ini dia berhentinya sampai 20-an, 21 ya. Karena itu dia lebih banyak. Jadi metodenya yang lebih cepat itu untuk yang bagi 2. Jadi di sini kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung atau konkav. Sehingga garis potongnya terlalu terletak di atas kurva. Gitu. Ini untuk bentuk kurvanya biasanya nanti seperti ini. Lalu diadakan perbaikan metode regula falsi. Ini untuk perbaikan metodenya yang baru. Jadi di sini ada delta juga. Jadi berkurang sepertiga semula. Nah, ini masih belum saya cek untuk kebenarannya ya, masih saya crop aja. Jadi ini ada A, C, rumusnya masih tetap FA, lalu FC, di mana FB-nya ini dibagi dengan 2. Sehingga selang barunya menjadi C, B. Kenapa? Karena di sini C dikalikan B tetap ya, tetap menggunakan lebih kecil daripada 0. Ini kenapa menggunakan AC? Karena di sini dia lebih kecil dari 0. Gitu. Jadi yang dibagi 2 yang FB, yang ke atas ini. Sehingga di sini yang dibagi 2 itu hanya FB-nya saja. Fungsi dari ketika kita menginputkan B masuk sini. Jadi karena itu kenapa ini yang dibagi 2 hanya fungsi B-nya. Karena di sini untuk yang perbaikan metode regula falsi, maka ini yang dibagi 2. Yang A-nya tetap. Nanti tinggal diambil garisnya itu sesuai dengan fungsi yang ada dari titik A0 ke fungsinya. Lalu di sini untuk yang pertama dia diambil setengahnya, setengah dari panjang tinggi dari fungsi X-nya itu sendiri. Maka nanti akan diperoleh untuk lebih kecilnya, berarti di sini adalah di iterasi yang ke-6. Gitu. Ini untuk regula falsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal dicoba lagi. Kalian bisa mencobanya menggunakan Excel nanti. Ini tugasnya. Jadi hari ini 2 metode saja. Minggu depan 2 metode lagi. Sisa waktu masih banyak. Kalian bisa coba-coba dengan Excel-nya. Sekarang untuk tugasnya, fungsinya kan banyak nih fungsi. Kalian yang coba, fungsinya tentukan sendiri.
Kalian yang membuat fungsinya, kalian yang menentukan epsilonnya, ralatnya berapa, dan selangnya berapa. Ketika kalian sudah masuk ke rumusnya, maka kalian tahu kapan harus berhenti, apakah ini menuju lelaran yang atau akar yang diinginkan atau tidak. Ketika ada kesalahan seperti tadi, mungkin bisa diganti saja fungsinya, mungkin ya bisa diganti fungsinya, ini fungsi eksponen ya. Ini bisa dicoba, ini saya belum melakukan perhitungan secara manual, apakah ketika fungsi C-nya dimasukkan nilainya negatif atau tidak. Tapi seharusnya tidak, belum ya. Karena ini 6 angkanya sama, tapi di belakangnya kan kita kurang tahu ya, dan ini angkanya hampir sama semua. Ini bisa kita lihat angkanya hampir sama semua. Tapi ketika dimasukkan, ketika iterasi yang kedua satu, dia langsung jadi negatif gitu. Ini kita tidak tahu di belakangnya berapa, negatif berapa. Tapi ketika perhitungan Excel dia tidak terbaca negatif. Ini saya masih belum tahu ya masalahnya. Mungkin ketika ada error seperti ini, bisa kalian ganti di fungsinya gitu. Kalian sudah tahu fungsinya kira-kira ini dia akan menuju angka berapa yang diminta. Tugasnya itu saja. Jadi 2 fungsi ya. Jadi nanti kalian bandingkan fungsi bisection dan fungsi regulavalsi. Nanti lelaran atau iterasinya lebih banyak yang mana? Apakah yang bisection ataukah yang regulavalsi? Fungsinya terserah kalian, cukup atau hanya fungsi x kuadrat dikurangi 2x mungkin, sehingga tahu kan untuk akarnya seharusnya berapa secara analitik ya, sehingga ketika kalian tahu secara analitik kalian bisa bandingkan. Misal x kuadrat min 2x plus 1, sehingga kalian tahu, oh berarti ini akarnya secara analitik kalian hitung, ini akan diperoleh akarnya x-nya sekitar sekian. Misal x-nya sama dengan 1. Maka kalian bisa ambil selangnya, range-nya. Range-nya itu misal 1, kalian ambil 0,8 atau 0,9 sampai 1,1. Sehingga kalian tahu nanti iterasi berulangnya sampai berapa. Nah, itu nanti kalian bandingkan. Itu tugas kalian. Nanti minggu depan dikumpulkan waktunya 1 minggu. Sekarang hari Senin, jadi nanti dikumpulkannya Minggu malam, jam 12 malam. Ini sisa waktu kalian bisa gunakan untuk mencoba melakukan perhitungan. Kalau selesai, ya bisa langsung dikumpulkan. Nanti bandingkan juga, saya mau perhitungan secara manualnya. Jadi otomatis nanti tetap hitung manual paling nggak 3 iterasi. Minimal 3 iterasi. Mau kalian hitung sampai 5 iterasi, 10 iterasi, silahkan. Minimal 3 iterasi, bisection-nya 3 iterasi, regulavalsinya 3 iterasi. Fungsinya sama semua. Jadi bukan berarti nanti bisection-nya kalian fungsinya x kuadrat plus 2, regulavalsinya fungsinya x kuadrat plus 4x min 1. Beda, nggak bisa dibandingkan itu. Jadi fungsinya sama antara bisection dan regulavalsinya, sehingga kalian bisa bandingkan banyaknya iterasi lebih cepat mana untuk penemuan akarnya. Gitu. Itu tugas untuk hari ini. Untuk membandingkan rumusnya sudah ada, tinggal kalian menggunakan rumusnya aja. Bedanya di sini hanya nilai C-nya aja. Gitu. Oh iya, ini regulavalsinya kan ada yang perbaikan dan ada yang metode lama. Kalau yang perbaikan ini kan bedanya hanya di FB ya, fungsi B-nya saja nanti dibagi 2. C-nya sama, rumus C-nya sama dengan regulavalsi yang pertama ini. Mau kalian gunakan yang pertama atau yang kedua, rumus C-nya sama. Sedangkan yang beda itu hanya di fungsi B. Fungsi B-nya ketika nanti selang barunya itu sekian, maka kalian dia hasilnya dibagi 2. Ini kan 1,14 ya. Nah, ketika di sini 0,30, di sini 0,60, ini adalah C-nya ya. Ini karena FC dikalikan FB yang lebih kecil dari 0, ini lebih kecil dari 0, sehingga otomatis yang menjadi A-nya adalah nilai C-nya, ini menjadi tetap B. C menggunakan rumus yang ada. Sehingga otomatis FA tetap dengan memasukkan A pada X. Yang C
memasukkan nilai C pada X. Tapi yang FB ini hanya tinggal dibagi 2. Dibagi 2 saja. Negatif 2,28, 1. Kalau ini masih belum saya buat ya, Excel-nya kalian bisa buat sendiri saja. Tinggal diganti saja rumusnya. Jika jadi ada 3 ya, berarti 2,281718 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 14,0859. Karena itu masuk ke B. Lalu, karena ini yang lebih kecil, yang ini lebih kecil dari 0, sehingga ini menjadi tetap. Lalu, untuk yang ini masuk sini. Ternyata ketika perhitungan, ini akan menjadi C. B-nya adalah dari C. Masuk ke sini, berarti A-nya kan tetap, karena angkanya tetap. Yang C berarti tetap memasukkan C, tidak dibagi 2. Ini dibagi 2 ketika ini berubah. Selang barunya dia menjadi C, B. Nah, bisa dipahami kan? Ya. Ada yang mau ditanyakan atau bingung? Jadi minimal 3, waktunya kan 1 minggu. Pengerjaan secara manualnya 3. Jadi yang dikerjakan adalah iterasi ke-0, ke-1, dan yang kedua. Gitu. Nanti jadi ada 3 pengerjaan di section, regula falsinya 2, regula falsi yang lama sama yang perbaikan regula falsi. Nanti kalian tinggal bandingkan. Lelaran yang tercepat itu yang mana, yang iterasinya lebih sedikit untuk memperoleh hasil. Dia baru berhenti sesuai dengan epsilon data yang epsilon sesuai dengan ini. Dia baru berhenti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Delta ini errornya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tapi berhentinya nanti di epsilon saja. Regula falsi yang diperbaiki rumusnya hanya yang bedanya di situ. FC sudah sangat kecil. Oke, kurva X. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk nanti pengumpulan tugasnya kan ada yang manual ditulis tangan sama Excel ya. Iya. Nanti itu file Excel-nya satu sama PDF satu atau gimana, Bu? Excel 1, PDF 1. Excel-nya sama seperti tadi, jadi di-sheet-kan aja. Jadi di-sheet-kan aja. Excel saya masih kelihatan kan ya? Masih, Bu. Oke. Di-sheet-kan aja. Di sini dibagi-bagi seperti ini aja. Jadi bagi 2, regula falsi lama mungkin, ini nanti ditulis regula falsi lama, ini regula falsi baru. Gitu aja. Jadi satu Excel, satu PDF. Jadi tulis tangan nanti di PDF-kan aja dibagi. Oh, ini yang di section, ini yang regula falsi, ini yang regula falsi diperbaiki. Nanti untuk rumusnya kalian tinggal ganti-ganti aja di sini. Rumus fungsinya terserah kalian. Nanti bisa kalian bandingkan untuk analitik. Analitik kan sudah tahu tuh ketika dia menggunakan rumus analitik, kira-kira ini hasil X-nya berapa. Cari yang mendekati itu. Angka, misal ini hasilnya 1, berarti selangnya bisa dipilih 0,9 sampai 1,1 misal. Nanti bisa dicek iterasinya berapa. Jadi antara sebelum angkanya dan sesudah angkanya. Gitu. Nanti bisa dibandingkan jumlah lelaran iterasi yang diperoleh. Minimal 3 aja, jadi iterasi ke-0, ke-1, dan ke-2 aja yang hitung manual. Hanya untuk latihan, oh ini dari sini dapatnya di sini, nanti bisa dibandingkan hasil Excel-nya sama tidak. Gitu. Baik, Bu, terima kasih.
Ya, kembali kasih. Ada lagi? Cukup? Hari ini hanya itu saja. Waktunya kita kan 3 jam, tapi angkanya saja yang banyak. Sisanya kalian bisa buat latihan soal. 1 jaman bisa kalian coba sekarang. Nah, nanti malam selesai ya, nanti malam bisa dikumpulkan. Gitu. Nanti minggu depan kita metode baru lagi. Metode second. Satunya metode apa ya? Lupa saya. Metode baru lagi. Untuk minggu depan 2 metode lagi. Sama latihan lagi seperti ini. Jadi rumusnya tuh sebenarnya ya itu, cuman berulangnya itu aja yang bikin pusing, iterasinya gitu. Nanti untuk programnya ada sebenarnya program C+ metode MATLAB ya. Coba saya cek. Saya ini habis install ulang, jadi saya tidak punya backup untuk programnya. Sebelumnya pernah ada untuk metode numerik ya, di metode numerik. Metode 1. Tapi ini tidak bisa saya ganti-ganti lagi. Karena sebelumnya saya gunakan Borland C. Dissection ya. Borland C. Nanti kalau Borland C seperti ini. Jadi misal akar persamaan ini saya nggak tahu ya. Saya udah agak lupa ini udah semester berapa kemarin tuh saya ngajar metode numerik. Jadi ada bahasa programnya nanti tinggal diklik 2 persamaan X1-nya berapa, X1, X2 maksudnya ini selangnya ya, A, B-nya nanti tinggal diganti aja. Toleransinya berapa, 0,001 misal, nanti akan keluar. Oh, iterasinya 72 iterasi gitu. Nanti nilai XR akhirnya yang diminta adalah 1,7. Ini menggunakan bahasa C, jadi tinggal dimasukkan aja, nanti rumusnya ada, errornya nanti keluar. Angka yang diinginkan juga berapa. Ini berlangsung, saya belum install ulang, jadi ini masih menggunakan aplikasi yang ada. Untuk bahasa programnya itu, saya masih belum dapatkan. Ini udah semester berapa kemarin itu. Jadi kalau ini bisa langsung ketemu gitu. Nanti yang diprogramkan cuma bahasa X1, XR ini adalah yang C. Mungkin nanti MATLAB ya, kalian menggunakan MATLAB mungkin hampir mirip jadi seperti ini. XR itu adalah C-nya, X2 nanti fungsi X1, nanti langsung ketemu error. Mungkin nanti bentukannya itu seperti ini ketika dalam bentuk program. Cuman yang kalau yang tadi dalam bentuk Excel-nya gitu. Cuman di sini saya tidak bahas program saja, jika ada prakteknya jadi saya biarkan saja. Tidak saya bahas ini gitu. Mungkin nanti kalau program tidak jauh berbeda hasilnya nanti. Seperti ini bentuknya. Itu untuk fungsi eksponen ya tadi. Untuk jadi ini bisa kalian coba, fungsinya tidak selalu eksponen yang tadi, bisa kalian gunakan metode polinom biasa, X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 misal gitu. Jadi kalian bisa coba-coba aja gitu. Fungsinya kalian tentukan sendiri, batasannya kalian tentukan sendiri, toleransinya juga kalian tentukan sendiri. Minimal 3 iterasi 0, 1, 2. Ada 3 data ya. Metode bisection, regula falsi lama, dan metode regula falsi yang baru, yang nilai fungsi B-nya dibagi 2. Ketika sudah dapat, ketika B itu masuk ke dalam selang, dia baru dibagi 2 untuk fungsi B-nya. Yang baru nanti habis ini saya upload di e-learning untuk PPT-nya. Untuk Excel-nya bisa dicoba sendiri. Yang tadi yang saya jelaskan bisa di otak-atik lagi. Cukup hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Hari ini hanya itu saja. Sisa waktu kalian bisa coba untuk latihan sendiri, latihan mandiri, manual, tulis tangan. Metode-metode aja. Nanti minggu depan metode baru, minggu depannya lagi metode baru. Hanya metode saja, angkanya aja yang banyak. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bu, itu
itu recordnya langsung dikirim di learning kan, Bu? Biasanya saya upload di YouTube. Nanti saya upload, tapi biasanya butuh waktu. Paling butuh waktu, paling baru nanti malam ke uploadnya. Untuk materinya juga diupload juga nggak, Bu? Iya, kalau materinya saya upload. Oh iya, saya belum share presensi ya. Ya, materinya habis ini saya upload. Kalau materi PPT-nya saya upload. Oke, presensi. Kalau YouTube-nya mungkin baru nanti malam, karena butuh untuk upload-nya, rendering-nya. Teknik komputasi jam 12.50. Oh loh. 15.20. Ya. Iya, lupa saya presensi. Ini untuk presensinya. Masih ada waktu 1 jam. Ini komputasi ya. Komputasi. Oke, bagi yang lupa bisa lihat di WA group. Jangan lupa untuk tugas. Saya minta cantumkan nama, NPM, sama tanda tangan. Kalau nggak ada, mungkin saya kurangi nilainya. Gitu aja. Karena biasanya kadang ada yang forward jawaban temennya, terus di crop aja tulisannya tuh yang di atas, terus dikirim ulang. Gitu aja. Jadi jangan lupa tuliskan nama, NPM, sama tanda tangan. Jadi tahu. Kalaupun ngirim paling tidak temennya nulis ulang, nulis satu-satu lagi. Gitu. Walaupun ya jawabannya pasti sama lah. Gitu. Paling nggak kalian tahu apa sih isinya gitu, nggak asal yang penting kirim. Udah. Oke. Cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup, Bu. Oke, nanti jika masih ada yang mau ditanyakan bisa lewat WA group. Ya, silakan bisa sisa waktu kalian sambil karaokean boleh, tapi sambil mencoba. Jadi sekian ya untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan dengan rumus metode yang berbeda. Sekian hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibu. Bu. Bu.